Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari netizen tetangga kesayangan kalian, yaitu Malaysia, yang baru-baru ini ramai-ramai mengingatkan Amerika, bos. Mungkin lebih tepatnya menyindir sih, bahwa di Malaysia kata mereka tak ada minyak. Nah loh, hal ini pun terjadi saat kedubes Amerika kemarin tiba-tiba mengunggah foto penampakan wilayah Semenanjung Malaysia pada malam hari. Alhasil sontak warga alias netizen-netizen Malaysia pun ramai-ramai mengingatkan Amerika. Nah, bagaimanakah bunyinya itu dan apakah maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, Indonesia kini resmi memperkuat pangkalan udara di Indonesia Tengah, bos. Di mana baru-baru ini lagi Wamenhan Doni kembali mengunjungi dua lanut Indonesia Tengah yang kini sedang diperkuat. Bahkan lanut Haluoleo katanya akan dijadikan MOB, Main Operating Base. Nah, lantas apakah maksudnya itu? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Apa implikasinya dan disiapkan untuk apakah? Serta jet tempur apakah spekulasinya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas santai-santai aja nih, bos. Nah, jadi baru-baru ini Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur mengunggah foto citra satelit negara Malaysia dari luar angkasa, bos. Gambarnya sih dramatis ya kan, petir menyala-nyala dengan aura kosmik. Captionnya pun puitis nih, katanya, Malaysia, you have never looked this electric. Nah loh, niatnya mungkin mau pamer keindahan bumi ya kan, tapi mantapnya yang terjadi justru ramai komentar soal sindiran pedas level geopolitik. Jadi alih-alih bilang wow, para netizen Malaysia pun malah kompak menjawab dengan satu inti pesan yang sama, bos. Dan ini penting, kata mereka, kami tidak punya minyak. Nah, jadi jelas ini sindiran pedas buat sebuah negara yang ingin cepat kaya tapi dengan gaya imperialis, bos. Bukan cuma 1-2 orang tapi ramai-ramai. Bisa kalian baca di sini nih, di akun resminya Kedubes Amerika. Ada yang bilang, tolong beritahu presiden Anda, kami cuma punya minyak goreng. Jadi minyak sawit, bos. Ada yang bilang, kami tinggal di hutan, tak ada kota, tidak ada minyak. Bahkan ada yang ekstrim nih yang bilang di sini cuma ada harimau, buaya dan badai petir. Nah, apakah ini humor ya? Jelas, iya, bos. Tapi ini bukan humor kosong. Perlu dicatat, ini adalah sindiran pedas. Jadi kalau Mimin lihat, netizen tetangga kita ini sadar betul dalam sejarah geopolitik modern negara yang terlalu dalam tanda kutip berminyak, seringkali hidupnya jadi tidak tenang. Ya, kan kalian tahu dulu-dulu Irak jadi contoh. Sekarang Venezuela jadi contoh segar pula, masih fresh, bos. Dan kemudian Greenland lagi diincar. Jadi ketika Amerika mengunggah foto citra satelit penampakan negara Malaysia dari luar angkasa, maka alarm netizen Malaysia pun langsung berbunyi nih, bos. Jangan-jangan next kami pula ya kan? Nah, jadi kayaknya udah tertanam di alam bawah sadar kita semua nih. Ketika mereka bicara pakai kapal induk dan sanksi dengan kekuatan militer, maka secara alamiah netizen pun mungkin langsung bereaksi pakai meme, satir, bahkan komentar pedas. Tapi justru disitulah letak kekuatan dan persatuannya, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kita masuk ke Sulawesi Tenggara, bos. Tepatnya di kota Kendari. Nah, disinilah berdiri lanut Haluoleo. Pangkalan TNI Angkatan Udara yang belakangan ini naik pamor, bakal naik kelas dan jelas bakal juga naik gengsi nih. Jadi pada Rabu 14 Januari 2026 kemarin, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Doni Hermawan Taufanto datang langsung meninjau lanut Haluoleo. Jadi lagi-lagi kunjungan nih, dan bukan sekedar kunjungan basa-basi tapi membawa kabar besar. Di mana lanut Haluoleo diproyeksikan naik status dari tipe B menjadi tipe A dan bakal dijadikan Main Operating Base. Nah, ini penting, bos. Jadi lanut tipe B itu ibarat base operasional menengah. Bisa operasi tapi skalanya terbatas. Sedangkan lanut tipe A, nah ini kelas berat nih. Jadi infrastrukturnya diperlengkap, runway-nya panjang,
shelter pesawat tempurnya lebih banyak, logistik mandiri, hingga komando operasi udara yang jauh lebih kompleks. Singkatnya, tipe A itu bukan cuma tempat parkir pesawat, tapi bakal jadi pusat kekuatan udara. Dan bukan cuma itu, Lanut Haluoleo juga diproyeksikan menjadi Main Operating Base atau MOB. Nah, apa maksudnya MOB? Jadi MOB atau Main Operating Base ini adalah pangkalan utama untuk operasi tempur aktif, bos. Jadi bukan sekedar pangkalan pendukung lagi nih. Artinya apa? Artinya ini bisa jadi basis jet tempur frontline. Dan secara geografis ya, jadi bisa mengcover wilayah Laut Banda, Laut Maluku hingga jalur Alki. Siap untuk quick respon kalau ada ancaman udara. Jadi kalau kita analogikan, maka Lanut Haluoleo ini bukan lagi pos ronda, tapi bakal jadi markas besar, bos. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Haluoleo jadi MOB, lalu siapakah induk komandonya di Indonesia Tengah? Dan pangkalan mana yang bakal jadi otaknya? Jet tempur apa isinya dan bagaimana implikasinya? Lanjut simak videonya sampai habis, bosku. Oke, sekarang kita masuk ke Makassar yang bakal jadi hub, kemudian spekulasi jet tempur dan dampak geopolitiknya, bos. Jadi masih di tanggal yang sama 14 Januari 2026 kemarin, Wamen Handoni juga meninjau Lanut Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, bos. Beliau didampingi langsung oleh Pangkopsutnas, Marsdia TNI Minggit Tribowo dan jajaran TNI Angkatan Udara. Lanut Sultan Hasanuddin ini pun diproyeksikan sebagai pangkalan utama TNI Angkatan Udara di Indonesia Tengah. Nah, jadi kalau Haluoleo tadi adalah tombaknya, maka Makassar ini adalah otak dan hubnya, bos. Hub itu maksudnya adalah pusat pengendali dan penghubung utama. Nah, pertanyaan yang pastinya membuat banyak orang berspekulasi liar, jadi nanti jet tempur apa, men, yang bakal mengisi dua lanut ini? Karena sudah dibesarkan, ya kan? Nah, ini seperti video Mimin kemarin ya, memang spekulasi paling kuatnya adalah Lanut Haluoleo cocok untuk jet tempur single engine seperti gambar yang pernah mereka presentasikan adalah J-10 China. Kemudian lanjut Lanut Sultan Hasanuddin, jelas basis ideal untuk heavy fighter, bos. Karena pusat komandonya, ya kan? Jadi mungkin bakal diisi penempur kelas berat seperti Su-35. Nah, pertanyaannya apakah ini resmi? Jelas belum resmi sih, bos, untuk jet tempurnya. Namanya juga spekulasi, ya kan? Tapi secara geografi dan konsep operasi, skenario ini masuk akal, bos. Karena kalau skenario ini terjadi, maka implikasinya besar. Indonesia Tengah bisa berubah jadi center of gravity kekuatan udara. Negara kawasan bakal lebih hati-hati saat melintas. Dan Indonesia resmi mengirim sinyal bahwa kami ini non-blok, bos. Tapi jangan uji kesiapan kami. Di barat ada jet-jet buatan barat, di timur ada jet-jet buatan timur, dan di masa depan ada jet-jet buatan Asia. Jet tempur apa tuh, Min? KF-21 dan Kaan, ya kan? Nah, jadi singkatnya ini bukan cuma soal membangun pangkalan, ini soal menata ulang peta kekuatan udara Indonesia. Dan jelas, Indonesia Tengah bukan lagi halaman belakang, tapi bakal menjadi halaman depan pertahanan nasional Indonesia. Mantap, mantap, jos.